Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting dari peringatan Maulid ialah membicarakan bagaimana sebenarnya identitas umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Adalah suatu hal yang wajar bahwa seorang pengikut menyesuaikan tingkah laku, gaya hidup dengan orang yang diikutinya. Jangankan di dunia ini, di akhirat nanti identitas ini akan dimintakan pertanggungjawaban jawab dan akan ditanyakan kepada kita. Sekurang-kurangnya menjadi pengikut rombongan orang besar merupakan suatu nikmat. Paling tidak kita bisa numpang mujur. Kalau saya berangkat ke Bali ikut rombongan Pak Menteri misalnya, saya bisa bebas timbangan, tas saya tidak usah diperiksa-periksa barangkali. Kenapa? Ini rombongannya Pak Menteri, numpang mujur. Itu sekurang-kurangnya. Tetapi tentu untuk menjadi anggota rombongan Pak Menteri ini kan harus ada tanda, ciri-ciri atau yang disebut identitas. Kalau kita mengaku dan memproklamirkan diri sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai pengikut beliau, apa sih identitasnya, ciri-cirinya? Inilah yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini, bersumber dari surah Al-Fatah ayat 29. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan Muhammadur Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, pesuruh Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, orang yang mengikuti ajarannya, para sahabatnya, kita ini para pengikutnya, mempunyai ciri atau identitas. Dalam ayat ini ada 5 ciri yang dijelaskan. Pertama, asyidda'u 'alal kuffar. Pengikut Nabi Muhammad bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Apa artinya tegas di sini? Saudara-saudara, tegas di sini artinya bukan main marah-marahan, tidak ngajak berkelahi, bukan juga menantang perang. Tegas di sini artinya mempunyai prinsip, mempunyai garis yang nyata di dalam keyakinan beragama. Garisnya apa? Tidak lain, lakum dinukum waliyadin. Bagi Tuhan agama Tuhan, bagi kami agama kami. Silahkan Tuhan melaksanakan agama Tuhan, kami akan melaksanakan agama kami. Kami menghormati Tuhan, Tuhan pun menghormati kami. Tetapi soal agama tidak usah dicampur adukkan. Identitas semacam ini perlu kita tegakkan kembali. Sebab apa? Sebab di zaman sekarang orang mulai mengaburkan nilai-nilai kebenaran dari agama, yang pada akhirnya menanamkan sikap ngambang terhadap agama. Misalnya kita ini dibuai dengan kalimat yang kelihatannya bagus tapi sebenarnya mengandung racun. Kata orang, jangan fanatik, semua agama kan bagus, semua agama benar, semua agama thayyib.
Terus terang saja, saya bukan tidak setuju dengan kalimat itu. Saya beranggapan kalimat itu belum sempurna. Semua agama benar, jangan titik di situ, itu baru sekedar koma. Semua agama benar, koma, bagi penganutnya masing-masing, titik. Semua agama baik, koma, bagi penganutnya masing-masing, titik. Bagi kita yang muslim, yang benar, Islam. Dan seorang muslim yang berani membenarkan semua agama, seorang muslim yang berani berkata semua agama benar, sekurang-kurangnya munafik kalau tidak menjadi murtad. Wah Pak, itu namanya fanatik dong. Betul. Yang tidak boleh kan fanatik kepada suku, yang tidak boleh kan fanatik kepada guru, tapi fanatik kepada agama dalam arti berpegang teguh kepada agama merupakan bagian daripada kehidupan beragama. Hanyalah kalau umat Islam ini fanatik dengan agamanya, dia akan konsekuen, baik melaksanakan, mengamalkan maupun mengembangkan agamanya. Saya ya cinta kepada suku saya, tapi tidak lalu fanatik. Cinta suku boleh, fanatik kepada suku salah. Cinta kepada guru bagus, fanatik kepada guru jelek. Cinta kepada agama bagus, fanatik kepada agama wajib. Hanya dengan fanatik kepada agama orang konsekuen. Yang jelek itu kan kalau sudah fanatisme kesukuan. Contoh, misalnya mentang-mentang orang Sunda, lalu ngomong saya ogah dengerin ceramah. Kenapa? Ustaznya bukan orang Sunda sih. Ini nggak bener, emangnya Nabi Muhammad kelahiran Ciamis? Kan tidak. Toleransi ada tempatnya, tetapi tidak menyangkut masalah-masalah ritual, tidak menyangkut masalah-masalah ibadah. Soal bikin jalan umum, mari bersama saudara-saudara kita yang lain agama membangun puskesmas, mari bersama-sama menjaga keamanan, mari sama-sama. Tapi kalau sudah menyangkut masalah ibadah, kembali kita kepada prinsip lakum dinukum waliyadin. Bagi Tuhan silahkan melaksanakan agama Tuhan, kami pun akan melaksanakan agama kami. Silahkan menyebarkan agama, tetapi jangan kepada orang yang sudah beragama. Ini batas toleransi. Jangan menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Maka dalam sejarah sudah dibuktikan, alhamdulillah, kalau kita mau objektif menilai sejarah, ketoleransian umat Islam itu sudah dibuktikan oleh fakta sejarah. Tetapi tanpa harus mengorbankan nilai-nilai akidah, keyakinan-keyakinan yang harus kita jaga dan kita pertahankan. Taruhlah kita sekarang masih disanggup berkata dan berpendirian semacam itu. Anak kita, keturunan kita, generasi yang akan datang, jikalau ditanamkan rasa ngambang terhadap agama, lambat laun akan makin tipis nilai-nilai religius itu melekat di dalam jiwanya. Dan akibatnya akan rawan kemajuan macam apapun, modernisasi macam apapun, kalau sudah terlepas dari kaitan kehidupan beragama, tidak akan banyak menolong untuk mensejahterakan umat manusia. Asyidda'u 'alal kuffar, bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Ini sikap yang pertama, identitas yang pertama. Yang kedua, ruhama'u bainahum, kasih sayang kepada sesama mereka. Kalau kepada orang kafir tegasnya bukan main, tapi kembali ke dalam, kembali kepada sesama muslim, kasih sayang setengah mati. Saling asah, saling asih, saling asuh, saling mengalah buat kepentingan yang lain. Ini sudah dicontohkan dalam sejarah ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah. Orang Madinah yang menyambut kedatangan orang Mekah itu kan disebut Ansor. Betul apa betul?
Lah orang Makkah ini yang hijrah ke Madinah disebut kaum muhajirin. Apa orang Madinah menyambut kedatangan orang Makkah itu mentang-mentang orang asli Madinah lu tolak pinggang? Kamu kemari pendatang ya, awas jangan bertingkah. Tidak. Masing-masing malah mencari saudara. Karena apa? Persaudaraan dalam Islam diikat dengan akidah. Artinya ini dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, bahasa apapun yang dia pakai, jikalau akidahnya sama, dia saudara kita. Hadirin, terus terang saja ya. Banyak orang-orang yang tidak senang kalau melihat umat Islam sampai bersatu. Maka segala macam cara mereka lakukan agar kita jangan bersatu. Terang-terangan menghantam Islam, tidak mungkin orang berani. Kenapa? Saya pikir sebodoh-bodohnya umat Islam, dia masih fanatik sama agamanya. Dia masih sanggup bilang, "Mas, gue emang gak sembayang, tapi agama gue lu hina, gue bacok lu." Itu kan positif, fanatisme agama namanya. Maka orang menghantam Islam itu lalu nggak berani terang-terangan. Caranya belajar dari Van der Plas, belajar dari Snokor-Gronya. Mau menghantam Islam, masuk ke tengah-tengah umat Islam. Pakai peci, kalau perlu pakai sorban, pakai sorban. Nggak bisa assalamualaikum, latihan assalamualaikum, hantam Islam dari dalam. Caranya, kalau perlu dibuatkan merek-merek Islam, yang mereknya Islam tapi tujuannya bikin kacau dalam Islam. Muncullah yang namanya Islam ingkar sunnah, muncul yang namanya Islam sejati, Islam, mereknya Islam, tujuannya bikin kacau dalam Islam. Kalau dia sudah mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham dengan dia, tidak mau bermakmum kepada orang yang sepaham dengan dia. Kalau cara ini tidak kena, mereka putar lagu lama. Apa lagu lama itu? Lagu khilafiyah. Lagu lama itu supaya kita sengketa sesama kita, mempersoalkan hal-hal kecil, waktu terbuang, energi habis untuk mempermasalahkan hal yang tak pernah kunjung selesai. Sering kejadian toh di kampung-kampung, yang satu pakai usolli, yang satu tidak, lalu pisah RT. Yang satu azan sekali Jumatan, yang satu 2 kali, lalu bangun masjid lagi. Yang satu kunut, yang satu tidak, asah golok. Persoalan yang semacam ini sampai kiamat tidak akan kunjung selesai. Oleh karena itu potensi yang besar ini tidak tersalurkan dengan wajar karena kita centang perenang di dalam, tidak pandai menjaga kesatuan dan persatuan sebagai modal dasar untuk berbuat yang lebih baik. Adalah lebih baik kita ini mencari titik-titik persamaan dan bukan memperbesar pola perbedaan. Ruhama'u bainahum, kasih sayang sesama mereka. Imam Ghazali memberikan contoh, kun kal yadain wala takun kal uzunain. Hai umat Islam, hiduplah kamu seperti 2 tangan, saling asah, saling asih, saling asuh, saling mengalah buat kepentingan yang lain. Coba lihat 2 tangan kita, rukunnya bukan main. Kalau tangan kanan maju ke depan, kata yang kiri, oke, saya mengalah, dia mundur ke belakang. Kiri di depan kata kanan, sekarang giliran saya ngalah, dia mundur ke belakang. Akhirnya kita jalan lenggang. Enak nggak dilihat orang? Coba kalau nggak ada yang mau ngalah, tangan kanan ke depan, kata yang kiri, gue juga bisa, dia ke depan lagi. Depan kayak robot kita jalan. Lalu mekanisme kerjanya, tangan kanan kerjanya bagus-bagus toh. Salaman tangan kanan, tanda tangan tangan kanan, hitung duit tangan kanan, ambil kue tangan kanan. Kiri nggak pernah protes, tahu posisi. Memang tugas saya bidang pembersihan, ya pembersihan saja dilakoni. Artinya apa ini? Yang satu dengan yang lain saling memperkuat walaupun komposisinya berbeda. Dicontohkan dalam perjalanan kehidupan sahabat Nabi.
Sahabat Nabi yang paling terkenal itu 4 orang. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 4 sahabat ini kalau kita lihat komposisinya, keahliannya lain-lain. Coba, ada Sayyidina Abu Bakar, ini sahabat merangkap mertua. Kalau bahasa sekarang, Abu Bakar ini disebut kiai diplomat. Kiai karena beliau orang alim, diplomat karena pandai bersiasat, ahli politik. Kemampuan berpolitiknya digunakan buat kepentingan agama. Sebab siapapun yang berpolitik untuk kepentingan agama, tentu kita doakan. Tetapi siapapun yang jual agama untuk kepentingan politik, kita juga berdoa. Cuma tentu doanya lain dengan yang berpolitik buat agama tadi. Saudara hadirin yang saya hormati, ada Umar bin Khattab. Ini kalau bahasa sekarang disebut imam jenderal ini. Imam tapi jenderal, jenderal tapi imam. Kenapa imam? Karena dia mampu memimpin jamaah di masjid. Kenapa jenderal? Karena dia sanggup memimpin tentara di medan perang. Kegagahannya, keberaniannya, keperkasaannya digunakan membantu perjuangan Rasul. Ada Utsman bin Affan, santri ekonom. Kenapa santri? Karena dia orang kaya. Kenapa ekonom? Karena dia pengusaha bergerak di bidang bisnis. Keuntungan usahanya untuk membantu perjuangan Rasul. Ada Ali bin Abi Thalib, tokoh muda tapi intelek. Masih muda tapi rela mengorbankan nyawa demi keselamatan Rasul di malam hijrahnya. Alangkah nikmatnya umat Islam ini kalau punya kiai diplomat, imam jenderal, santri ekonom, pemuda intelek, yang masing-masing bekerja sama menunjang untuk kepentingan agama. Ruhama ubainahum, kasih sayang di antara sesama mereka. Mobil, kenal mobil nggak? Ya. Mobil itu baru bisa jalan dengan baik kalau seluruh onderdilnya kompak. Kalau yang satu sudah merasa dirinya lebih penting dari yang lain, alamat mobil udah deket mogok. Misalnya yang jadi bensin nyombong, kalau nggak lantaran saya nggak bakalan jalan nih mobil. Bannya denger, sombong. Kata ban, sombong kamu bensin. Apa kamu kira kamu saja yang penting? Saya tersinggung, kata ban, lalu kempes. Kira-kira kalau ban kempes jalan nggak mobil? Begitulah umat ini. Kayak satu bangunan, ada yang jadi jendela, pintu, tiang, genteng dan sebagainya. Tetapi satu sama lain hendaknya saling memperkuat. Kalau tidak, kita ini pernah diramalkan oleh Nabi, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Satu saat akan datang di tengah-tengah kamu di mana keadaanmu waktu itu seperti makanan di meja makan. Coba bayangkan, menurut Rasul satu saat kondisi umat Islam akan seperti makanan di atas meja. Yang barat mau makan, yang timur mau santap, yang selatan mau ganyang, yang utara mau injak-injak. Satu saat kondisi umat Islam akan seperti itu. Heran sahabat, ya Rasulullah, kok kita bisa dikepung begitu rupa? Iya. Apa pada waktu itu jumlah kami sedikit ya Rasulullah? Tidak, kata Rasul. Bal antum yawma idzin katsir. Jumlahmu pada waktu itu banyak, besar, kamu mayoritas. Cuma sayang, kata Nabi, walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sail. Tetapi keadaanmu waktu itu seperti busa di lautan. Banyak tapi centang perenang. Banyak tapi tidak punya daya dan kekuatan. Dipermainkan gelombang lautan, dihempaskan ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Mayoritas tapi nasibnya ironi. Lantaran apa ini? Kita tidak pandai menjaga kesatuan dan persatuan. Prinsip ruhama ubainahum, kasih sayang di antara sesama mereka, belum bisa kita wujudkan. Oleh karena itu, hadirin yang saya hormati, identitas yang kedua ini
Mari kita tegakkan, menggalang kesatuan dan persatuan untuk kejayaan agama yang kita cintai. Soal posisi silahkan berbeda, soal profesi silahkan berbeda, tetapi hendaknya perbedaan ini tidak menyebabkan persimpangan tujuan. Satu sama lain saling memperkuat. Identitas yang kedua, bahwa kita sudah diikat dengan akidah, tidak oleh ras, warna kulit, suku, bahasa, oleh akidah. Satu kali orang sudah syahadat, dia adalah saudara kita. Sudah lewat masanya di mana kita umat Islam ini dikotak-kotakan, dan sudah datang waktunya di mana kita bersatu, saling menunjang, saling membantu, sehingga dengan demikian terwujudlah satu masyarakat yang diikat dengan nilai-nilai akidah. Ini yang kedua, kasih sayang kepada sesama muslim. Satu badan itu kalau yang satu sakit, yang lain kan akan ikut merasa sakit. Saudara jalan tengah malam, ibu jari tersandung batu, meletak. Begitu ibu jari tersandung batu, kontan, darah keluar, mulut bilang aduh, kepala ikut pusing, nggak pakai diundang. Solidaritas sosial yang terjadi secara reflektif. Tidak ada ibu jari tersandung mulutnya malah ngomel, rasain lo. Masa nyumpain badan sendiri, kan tidak mungkin. Tapi ini yang terjadi, kita lihat. Akibat apa? Tidak terwujudnya solidaritas sosial yang bersifat refleksif tadi. Nah, inilah saudara-saudara identitas yang kedua. Yang ketiga sekarang, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cirinya yang ketiga, tarahum ruk'an sujjada. Engkau lihat mereka ruku dan sujud, mendirikan solat. Ini identitas, ciri. Di akhirat nanti akan diperiksa dengan seadil-adilnya. Siapa? Saya, Pak. Saya siapa? Pengikut Nabi Muhammad. Betul? Betul. Baik. Pengikut Nabi Muhammad itu tandanya ruka'an sujada, ruku dan sujud. Sampean ngaku umat Nabi Muhammad, sujud, pernah sembahyang? Sembahyang juga, Pak. Berapa kali? Gak banyak-banyak, Pak, setahun 2 kali. Kapan itu? Idul Fitri sama Idul Adha. Kata petugas, syarat kurang, minggir. Sebab sering dikatakan sholat itu kan ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang tahunan. Ada yang sholatnya harian. Yang harian ini juga 2 macam, ada yang belang-belang, ada yang mulus. Kalau yang belang-belang itu kalau zuhur sholat, asar out. Asar kepegang, maghribnya melayang. Maghrib ketangkep, isaknya terbang. Itu lumayan ketimbang yang seminggu sekali, cuma Jumat saja. Yang Jumat pun agak lumayan lah daripada yang setahun 2 kali, cuma Idul Fitri dan Idul Adha. Tetapi bagaimanapun juga sholat ini memang merupakan keperluan dalam kehidupan kita. Ciri identitas yang memperkaya kepribadian. Pengikut Nabi orangnya ruku dan sujud. Sehingga di zaman sahabat tadi kondisi mereka digambarkan kalau siang seperti kuda perang, tetapi kalau malam seperti pendeta. Maksudnya apa? Di medan perang mereka gagah, tapi kalau sudah ruku dan sujud bukan main khusyuknya. Ruku dan sujud. Dengan kata lain, ciri pengikut Nabi Muhammad orangnya mendirikan sholat,
Nah, masalahnya sekarang apa perlunya sholat dalam kehidupan kita? Yang jelas dia untuk menggembirakan Allah kok. Se-ASEAN orang tidak ada yang sholat, Allah tidak akan berhenti jadi Tuhan. Manfaatnya akan kembali kepada kehidupan. Nah, apa perlunya sholat dalam kehidupan kita? Ada beberapa hal yang bisa kita angkat ke permukaan tentang perlunya sholat ini. Jadi sholat itu perlunya kita, sehingga suatu saat nanti kita tidak lagi berkata saya wajib sholat, tapi kita akan berkata saya perlu sholat. Apa perlunya sholat dalam kehidupan kita? Pertama, sholat itu membuat orang rendah hati, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong. Yang kedua, sholat itu membuat orang tahu diri. Yang ketiga, sholat itu mendatangkan ketenangan jiwa dan ketentraman batin lantaran orang punya sandaran vertikal kepada Allah. Sehingga agama menekankan benar ini bukan cuma untuk kita, tapi juga anak kita, keturunan kita. Sehingga Nabi mengajarkan, ajari didik anak-anakmu sholat pada umur 7 tahun. Kalau umur 10 tahun mereka sudah berani meninggalkan sholat, pukul. Bukan dengan tujuan menyakiti, tapi mendidik anak supaya disiplin dengan sholatnya. Kayaknya kita yang hidup di zaman serba modern ini, soal anak mau sholat atau tidak, kayaknya orang tua itu, kalau istilah anak sekarang, cuek-cuek aja. Jarang yang mengadakan inspeksi, pengecekan anaknya sudah sholat apa belum, lalu sholatnya disiplin apa tidak. Jarang yang memberikan sugesti dan rangsangan supaya anaknya mendirikan sholat. Saya jarang mendengar orang tua muslim yang berkata, nak, kalau kau hafal Fatihah dengan artinya bapak beliin sepatu baru. Nak, kalau kau hafal juz amma, bapak beliin sepeda. Sugesti untuk hal-hal yang bersifat agama sangat langka. Tapi kalau sudah hal-hal yang bersifat umum, wah, nah, kalau kamu lulus nanti SD ya, kita piknik ke Tangkuban Perahu, lulus SMP tur ke Bali, lulus SMA piknik ke Singapura. Rangsangan dan dorongan, baguslah itu. Tetapi alangkah akan lebih bagusnya jika untuk hal-hal yang bersifat agama kita pun sanggup memberikan sugesti, rangsangan dan dorongan kepada anak-anak kita. Sehingga sejak kecil mereka sudah terbiasa dengan sholat. Sejak kecil mereka sudah disiplin dengan sholatnya. Sebab kalau tidak, kayu itu kalau mau dibengkokkan pada saat dia masih kecil. Kalau sudah besar baru mau dibengkokin, repot kayu itu. Membentuk orang soleh itu harus dimulai sedini mungkin. Karena itu salah satu fungsi solat Allah jelaskan, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Bahwa solat yang dikerjakan dengan betul mampu mencegah manusia dari perbuatan yang keji dan munkar. Jadi dengan kata lain orang yang disiplin dengan solat terpeliharalah dirinya dari perbuatan yang keji dan munkar. Hadirin yang saya hormati, suatu kenyataan barangkali yang memang tidak bisa kita pungkiri, bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini makin mengagumkan. Dunia seolah-olah telah dirombak oleh manusia dari sebuah daerah kosong menjadi gedung-gedung pencakar langit yang tinggi. Orang sudah bertandang ke bulan, dan dalam beberapa tahun mendatang boleh jadi akan bertandang pula ke planet-planet lainnya. Kekurangan air minum bisa diatasi dengan penyulingan air laut. Kekurangan areal pertanian bisa diatasi dengan merombak gurun pasir yang gersang dan tandus menjadi sawah ladang yang menghasilkan kebutuhan hidup manusia. Tapi seiring dengan itu menjadi pertanyaan, makin sejahterakah umat manusia? Tercapaikah kebahagiaan? Pada sisi lain kita melihat kemajuan itu melahirkan hal-hal yang tidak kita harapkan. Apa yang kita sebut dengan penyakit dunia modern,
yang rupanya makin banyak dokter, makin banyak juga penyakit, makin banyak rumah sakit, makin aneh nama penyakit. Pola yang paling berbahaya ialah jikalau kemajuan itu menyebabkan manusia sampai mendewa-dewakan ilmu dan teknologi. Dan ini yang sering saya istilahkan dengan berhala abad 20. Kalau dulu orang menyembah berhala yang namanya Latta, Uzza, Manat, Hubal, orang zaman sekarang secara tidak langsung banyak yang menjadi penyembah komputer, penyembah sains dan teknologi, mendewa-dewakan otak, lalu lupa bahwa sepanjang yang bisa dilakukan oleh manusia adalah berusaha dan berusaha, sementara ketentuan mutlak datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah perlunya ruku dan sujud, agar manusia tahu benar hakikat dari mana dia datang, di mana dia sekarang, mau apa dia di sini, dan kemana dia akan pulang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengajak, marilah identitas ini kita tegakkan dalam diri kita, menjadi pengikut yang ruku dan sujud di hadapan Allah. Sebab di sana terdapat sumber kekuatan, baik dia kekuatan batin, kekuatan jiwa, kekuatan dalam semangat perjuangan, kekuatan dalam menegakkan yang ma'ruf dan menghancurkan yang munkar. Sandaran kita kepada Allah. Saudara mungkin masih ingat ketika Rasulullah dan Abu Bakar hijrah, mereka berdua tidak langsung ke Madinah tapi berada di Gua Sur. 3 malam 2 hari lamanya. Orang kafir Quraisy yang mengejar sampai juga di mulut gua itu. Andai kata mereka menengok saja ke bawah, sudah kelihatan Nabi dan Abu Bakar, tapi mereka tidak menoleh. Nabi dengan mantap berkata kepada Abu Bakar, "La takhaf wa la tahzan ya Abu Bakar, innallaha ma'ana." Abu Bakar, kau tidak usah takut, tidak usah sedih, Allah bersama kita. Ucapan ini mantap kalau diucapkan oleh orang yang ruk'an sujada, benar-benar sujud kepada Allah, mempunyai backing yang tidak kepalang tanggung, yang serba maha. Ya, itu kalau memang saudara perlu cari backing, jangan kolonel tanggung, jangan brigjen tanggung, carilah backing yang serba maha. Maha gagah, maha kaya, maha tahu, maha segala-galanya. Berbackinglah kepada Allah saja dengan jalan ruk'an sujada, ruku' dan sujud dalam kehidupan ini. Ini identitas yang ketiga. Yang keempat sekarang, pengikut Nabi itu apa tandanya? Yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana. Mereka selalu mencari karunia dan keridhaan Allah. Karunia dan keridhaan. Jadi tidak hanya mencari sekedar karunia, tetapi juga mencari ridho. Oleh karena itu seorang pengikut Rasul, di dalam dia berdagang misalnya, dibatasi oleh pertanyaan, cara saya ini Allah ridho apa tidak? Dia cari rezeki, dibatasi oleh pertanyaan, Allah ridho apa tidak? Dia menginginkan jabatan yang tinggi, tapi tetap dalam kerangka pertanyaan, kalau cara ini Allah ridho apa tidak? Sehingga tidak lantas menghalalkan cara apapun halal asal tujuan tercapai, itu kan caranya PKI. Asal tujuan tercapai, cara apa saja halal. Seorang muslim pengikut baginda Nabi tidak diajarkan semacam itu. Kenapa perlu mencari keridhaan Allah, karunia yang Allah ridho? Karena apapun yang kita pakai, apapun yang kita makan terutama, jikalau bersumber dari sesuatu yang Allah tidak ridho, katakan yang haram misalnya, akan mempengaruhi gaya dan gerak hidup kita. Contoh, kata Imam Ghazali, kalau engkau terlalu senang memakan makanan yang haram, dia akan mempengaruhi caramu berpikir, sehingga kau akan cenderung berpikir yang haram.
mencari karunia yang Allah ridho. Dan hidup itu kalau sudah mendapat ridho Allah, sudah satu kenikmatan yang tidak bisa dibeli dengan nilai materi yang bagaimanapun banyaknya. Karena itu biarlah kita orang mukmin ini di dunia hidup kaya asal Allah ridho saja, nggak apa-apa. Biar rumah kita gedung, punya mobil bagus, uang banyak, kalau Allah ridho enak. Daripada sudah melarat tinggal di pinggir kali, rumahnya gubuk, Allah marah lagi. Kapan mau seneng orang macam begitu? Jadi biarlah kita ini bahagia di dunia, asal di akhirat masuk surga, nggak apa-apa. Mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cari karunia Allah sebanyak-banyaknya. Karena memang bumi dan segala fasilitasnya diperuntukkan bagi manusia. Dan karunia Allah itu ada dimanapun kita pergi. Dahulu ketika turun perintah hijrah, sebagian sahabat berpikir-pikir, kalau saya hijrah ke Madinah, di Madinah mau makan apa saya? Ini Mekah kan jelek-jelek, kampung sendiri. Umpama kepepet ngutang-ngutang dikit orang masih percaya lah. Kalau ke Madinah ngutang sama siapa? Takut dia kalau hijrah ke Madinah tidak dapat makan. Allah memberikan jaminan, qul li'ibadiyallazina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budu. Katakan kepada mereka Muhammad, hai hamba-hambaku yang beriman, bumiku ini luas. Di Mekah kau makan, hijrah ke Madinah juga kau akan makan. Apalagi hijrahmu karena membela agama. Jangan karena membela agama kau takut kelaparan. Artinya apa? Karunia Allah itu ada dimanapun. Kalau kita mau berusaha, tetapi jangan lupa usaha itu harus yang Allah ridho. Kalau sekedar hasil usaha cara apapun boleh, ya dapat. Tetapi tanpa ridho, semuanya tidak akan membawa ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Allah itu kan maha pengasih, tidak pilih kasih katanya. Artinya apa? Semuanya Allah kasih. Orang kalau mau berusaha dapat. Itu logika. Sunnatullah kata kita, hukum alam kata orang. Kalau mau berusaha mesti dapat. Tetapi kasih sayang Allah ini tidak diberikan kepada setiap orang. Kalau pengasihnya berlaku kepada semua orang, mau kafir mau beriman, kalau berusaha dapat. Itu Rahman namanya. Tapi Allah tidak cuma Rahman, Allah juga Rahim, Maha Penyayang. Bedanya apa? Orang yang dikasih itu belum tentu disayang. Tetapi kalau disayang mesti dikasih. Kalau tidak dikasih tentu ada pertimbangan lain untuk kepentingan kita. Misalnya anak kita baru kelas 1 SMP datang, Pak beliin motor buat sekolah. Kita lalu menilai anak ini nggak ada motor saja kadang-kadang jarang sampai ke sekolah, apalagi dibeliin motor, bisa dari rumah berangkat ke sekolah nggak sampai. Tidak dibelikan bukan karena tidak sayang, justru karena sayangnya ada pertimbangan lain untuk kepentingan si anak. Tetapi kadang-kadang anak sendiri berpikirnya lain. Bapak katanya sayang, minta dibeliin motor saja tidak dibelikan. Dia menilai orang tuanya tidak sayang, padahal justru sayangnya lalu tidak dibelikan. Begitulah satu contoh kecil dari keridhaan Allah ini. Jika Allah sudah memberikan ridhonya kepada kita, segala yang kita mau diberikannya. Kalau tidak juga diberikan, tentu ada manfaatnya untuk kemaslahatan kita. Allah Maha tahu. Misalnya orang mengeluh, saya akan sembahyang rajin, ngapa rezeki seret bener sih? Apa saya berhenti lagi sholat? Allah lebih tahu maslahatnya. Barangkali potongan kayak kita ini kalau diberikan rezeki banyak sedikit lalu berhenti ke masjid. Rezeki lu segini aja dah, lu jadi rajin ke masjid. Ada manfaatnya buat kepentingan kita. Mencari karunia yang Allah ridho. Dalam alam yang terbentang luas ini karunia Allah terhampar luas.
tinggal kita mencari. Dan untuk mencari itu diperlukan keahlian. Keahlian hanya timbul karena pendidikan. Makin ke depan persaingan hidup makin tajam tanpa membekali diri, terutama generasi kita yang akan datang, anak-anak kita. Boleh jadi mereka akan tersudut ke pojok-pojok kehidupan untuk kemudian lebih banyak jadi penonton daripada sekedar pemain. Dan kerugian akan kembali kepada kita. Karena itu cari karunia Allah sebanyak-banyaknya, tapi dengan garis bawah yang Allah ridho. Sekali lagi, carilah karunia Allah sebanyak-banyaknya dalam kehidupan ini, tetapi dengan menggarisbawahi yang Allah ridho. Inilah identitas yang keempat. Yang kelima sekarang, identitas yang terakhir, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Di muka mereka ada tanda bekas sujud. Ini pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bekas sujud, iya. Apa bekas sujud itu? Apa jidatnya hitam kebanyakan sujud? Mungkin. Karena rajin sujud lalu berbekas. Boleh jadi. Tapi soal hitam di jidat sih gampang digosok-gosok. Yang terpenting asarus sujud di sini dalam bentuk sikap mental. Apa sikap mental yang saya maksud? Orang yang rajin sujud itu lalu membekas dalam kehidupannya pengaruh sujud. Apa pengaruh sujud? Karena rajin sujud timbul ikhlasnya. Kalau sudah berbuat, yang penting itu Allah. Orang lain mau tahu atau tidak, orang lain mau puji atau tidak, yang penting Allah. Sebab kalau sudah dia usolli fardal maghribi Allahu Akbar, dia tinggalkan dunia dan seluruh isinya. Naik dia menghadap Allah. Selamat tinggal sebentar dunia, nanti saya balik lagi. Yang ada cuma dia dan Allah dalam dialog langsung. Timbul keikhlasan, terjemahannya dalam kehidupan. Berbuat tanpa pamrih, tidak suka menepuk jasa dan menghitung jasa. Sebab biasa orang itu kalau sedang perang tidak sempat ngaku jadi pahlawan, tapi kalau perang sudah selesai nggak kenal bedil ngaku pahlawan. Kalau perang sedang berkecamuk, jarang yang mengaku pahlawan. Kalau sudah perang selesai, masing-masing nepuk dada. Seorang yang ikhlas, seorang yang berbuat tanpa pamrih, dan ini pengaruh sujud dalam kehidupan. Lalu apalagi timbul jujurnya. Kenapa? Kalau dia sholat zuhur 4 rakaat, lalu umpama selesai 3 rakaat dia salam, orang lain tentu tidak tahu dia korupsi 1 rakaat. Tapi kenapa tidak dia lakukan? Ada Allah sih yang tahu. Timbul kejujuran, disiplin murni yang berakar dari hatinya sendiri. Lalu apa lagi? Kesabaran. Dilatih lewat sholat. Kalau belum selesai 4 rakaat, jangan berhenti sholat isya umpamanya. Dan banyak lagi pengaruh-pengaruh asarus sujud. Ini di dunia. Di akhirat nanti kata Nabi, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min asaril wudu. Umatku di hari kiamat nanti akan datang menghadap Allah dengan muka berseri-seri dari sebab air wudu. Mukanya bersinar-sinar karena di dunia rajin wudu. Sehingga barangkali di akhirat nggak perlu ngaku-ngaku kita. Ya Rasulullah, saya umatmu, tidak perlu. Rasulullah lihat sendiri, wah ini mukanya bersinar-sinar. Ta'ali ummati, umatku sini, umatku sini. Kalau di dunia rajin kena air wudu. Ya rajin wudu artinya kan rajin sholat. Masa ada orang wudu aja nggak sholat, kan model. Kalau muka tidak pernah tersentuh wudu, kalau muka tidak pernah sujud, teriak-teriak kita mengaku ya Rasulullah saya umatmu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, nggak ada umat saya yang dekil kayak sampean. Itulah sebabnya pada kesempatan ini saya mengajak mari membiasakan diri berwudu. Tidak cuma untuk sholat,
Saudara mau berangkat ke kantor, wudhu dulu, bagus. Saudara mau pergi berdagang, wudhu dulu, cakep. Saudara mau pergi kuliah, mau pergi sekolah, wudhu dulu, bagus. Di samping kebersihan jasmani, juga kebersihan rohani. Tengok saja. Kalau kita membasuh tangan pada saat wudhu, mulai Allahumma inni as'aluka yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Itu kan yang kita baca. Ya Allah, saya mohon keberkahan di dua tangan ini, supaya tangan ini kalau dibawa dagang untung, dibawa menanam lalu panen, dibawa berusaha menghasilkan rezeki. Dan saya berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai tangan ini membawa kesialan dan kecelakaan. Berlindung kepada Allah jangan sampai jadi punya tangan sial, dipakai dagang rugi, dipakai nanam pohonan mati, dipakai mukul orang mati. Tangan sial. Dari itu saja sudah memberikan sugesti untuk rohani kita. Kebersihan jasmani, kebersihan rohani terpelihara karena wudhu. Jadi asarus sujud, pengaruh sujud membekas di dalam kehidupan. Sehingga oleh Syekh Muhammad Abduh dijelaskan, walikulli ibadatin minal ibadati sahihah asarun fi taqwimi akhlaqil qaimi biha wa tahzibi nafsihi. Setiap ibadah yang dikerjakan dengan betul pasti mempunyai pengaruh yang nyata dalam meluruskan moral akhlak orang yang melaksanakan ibadah itu sendiri. Jadi sujud kita betul apa tidak? Lihat saja pengaruhnya dalam kehidupan kita. Sholat kita sudah betul apa tidak? Lihat saja pengaruhnya dalam kehidupan kita. Kalau sujud ya sujud, tapi judi jalan juga, nah sujudnya belum betul. Waktunya sholat ya sholat, waktunya mabuk, sholatnya belum betul. Waktunya ruku ya ruku, giliran nyolong, sholatnya belum betul. Sebab sholat yang dikerjakan dengan betul, sujud yang dikerjakan yang punya pengaruh nyata dalam kehidupan, kelihatan bekasnya dari tingkah laku dan gerak kita di dalam menelusuri kegiatan hidup ini. Maaf, dengan sedikit pahit barangkali kita memang harus berkata, masih banyak di antara kita umat Islam ini yang melaksanakan ibadah hanya dengan prinsip asal sekedar gugur kewajiban. Perkara ada pengaruhnya atau tidak dalam diri kita, kita malas untuk mengadakan evaluasi. Akibatnya ibadah yang kita kerjakan tidak mempunyai pengaruh dalam membentuk kepribadian kita. Orang yang mengucapkan syahadat ada pengaruh dalam jiwanya. Orang yang mendirikan sholat ada pengaruh dalam membentuk kepribadiannya. Orang yang melaksanakan puasa ada pengaruh dalam perkembangan jiwanya. Orang yang mengeluarkan zakat ada pengaruhnya dalam mengelola hartanya. Orang yang melaksanakan ibadah haji ada perubahan dalam kegiatan hidupnya. Dari yang negatif kepada yang positif tentunya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Di muka mereka, di muka pengikut Rasulullah ini ada tanda pengaruh bekas sujud. Karena rajinnya dia melaksanakan sujud di dalam kehidupan ini. Nampak pengaruh yang nyata di dalam kehidupannya, dalam gerak dan tingkah lakunya. Saudara hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah 5 identitas yang harus kita tegakkan jikalau kita mau jadi umat yang konsekuen. Tidak sekedar bangga-banggaan menyandang titel umat Nabi, apalagi konon mengharapkan syafaatnya di akhirat nanti, padahal sebagai pengikut kita tidak menyesuaikan diri dengan yang kita ikuti. Bagaimana mau mengharapkan fasilitas yang namanya syafaat? Bahwa syafaat pertolongan Rasul itu ada, tetapi fungsinya kan ibarat orang punya kain, syafaat itu nambel. Saudara punya kain, sobek-sobek sedikit, ditambel oleh yang namanya syafaat. Sholat kurang sedikit,
ditambal oleh syafaat. Sodakoh ada campur riak sedikit, tidak karena Allah sedikit, syafaat. Jadi kalau punya kain sobek ada syafaat. Lah kalau kainnya tidak punya, yang mau ditambal apanya? Sholat tidak, puasa tidak, di akhirat aman dah dapat syafaat. Tentu terlalu berlebihan, terlalu optimis mengharapkan sesuatu yang kita memang tidak punya modal dasar untuk memperolehnya. Baiklah ya, kesimpulan. Pertama, sebagai pengikut kita harus menyesuaikan diri dengan yang kita ikuti. Identitas. Suatu umat hanya akan berwibawa, hanya akan dihitung dan dipandang orang kalau dia tegak dengan identitasnya. Kalau macan sudah kehilangan sifat galaknya, orang tidak takut lagi kepada macan. Dan kalau kambing sudah kehilangan sifat jinaknya, banyak orang takut miara kambing. Kalau umat Islam sudah kehilangan identitasnya, dia akan menjadi umat yang kehilangan wibawa dan tidak pernah ditakuti oleh musuh-musuhnya. Seenaknya saja orang mengacak-acak kehidupan kita sebagai umat kalau tidak punya identitas. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, identitas itu bisa kita ringkaskan. Pertama, tegak dengan keyakinan inna dina indallahil Islam. Menumbuhkan fanatisme agama dalam arti berpegang teguh kepada agama. Menempatkan toleransi pada tempatnya yang wajar. Tidak mencampur adukan semua agama. Tegas di dalam mempertahankan akidah. Kemudian yang ketiga, perlu menegakkan solidaritas sosial yang bersifat reflektif untuk menegakkan wibawa kita sebagai umat, supaya potensi dari umat yang mayoritas ini dimanfaatkan oleh umat itu sendiri. Kalau tidak, kita cuma akan menang jumlah saja, menang bilangan, kuantitas yang tanpa kualitas. Dan kalau ini yang terjadi, nasib kita akan seperti buih di lautan. Banyak, tapi kata orang kampung cuma menang groyokan. Tidak punya daya dan kekuatan, dicampakkan orang ke kiri dan ke kanan, hanyut oleh arus. Bukan menciptakan arus, tapi malah hanyut oleh arus. Bukan menciptakan model, tapi malah mengikuti model. Bukan menciptakan irama tersendiri, malah diatur oleh irama orang lain. Ini yang menyebabkan ironi. Tegaklah dengan kesatuan dan persatuan, dengan lebih memperbanyak mencari titik-titik persamaan dan bukan memperbesar titik-titik perbedaan. Yang keempat, rukuk dan sujud sebagai sandaran vertikal kepada Allah. Selama kita umat ini masih rajin rukuk dan sujud, selama itu pula nilai optimisme masih ada dalam jiwa dan diri kita. Ya Allah, persilahkan orang memperlakukan kami sesuka hatinya, tapi kami yakin ya Allah, Engkau tidak akan mendiamkan. Satu saat pertolonganmu mesti datang. Itu akan mantap kita ucapkan kalau kita melaksanakan rukuk dan sujud. Tertimpa tangga, jatuhnya sakit, ketimpa tangga lagi, musibah yang beruntun. Rukuk dan sujud sebagai sandaran vertikal. Yang kelima, karunia Allah dan keredoan Allah jangan dipisah. Cari karunia sebanyak-banyaknya, tetapi dalam batas-batas yang diridhoi Allah. Sebab kalau tidak, karunia itu akan makin membuat kita jauh dari Allah. Ilmu karunia itu. Tapi kalau tidak diridhoi Allah, Nabi ingatkan, man izdada ilman wa lam yazdad huda, lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah, dia hanya akan semakin jauh dari Allah.
Jauh dari Allah menimbulkan kegersangan dalam jiwa, kepanasan dalam hati, sehingga jauhlah kita dari ketenangan hidup. Karunia yang Allah ridho, dan Islam melarang umatnya untuk berpangku tangan menunggu keajaiban dari langit. Berusaha, berikhtiar, berdoa, lalu bertawakal kepadanya. Yang terakhir, hendaknya ibadah yang kita kerjakan dievaluir, ditinjau kembali apa pengaruhnya dalam kehidupan kita. Sebab setelah selesai melaksanakan suatu ibadah, hendaknya nilai ajaran yang terkandung dalam ibadah itu bisa kita terjemahkan dalam kehidupan kita, sehingga gerak kita dalam sholat dengan tingkah laku kita di luar sholat ada kesinambungan. Gerak kita di dalam bulan Ramadan dengan tingkah laku kita di luar Ramadan ada kesinambungan. Namanya ibadah yang kita kerjakan ada pengaruhnya dalam memperbaiki kehidupan kita. Dengan satu prinsip, ibadah itu kita kerjakan adalah kemanfaatannya kembali kepada kehidupan kita. Saudara hadirin yang saya hormati, inilah pembicaraan kita pada pertemuan kita kali ini, dengan harapan tentunya dalam memperingati Maulid kita tidak hanya sekedar melakukan satu tradisi, tidak hanya sekedar hura-hura, tidak hanya sekedar ikut-ikutan, sebab bagaimanapun peringatan semacam ini bukan tujuan. Ini cuma sekedar alat. Kalau peringatannya yang jadi tujuan, selesai memperingati, selesai sudah. Kayak saudara tujuannya mau ke Bogor, kira-kira kalau sudah sampai Bogor pulang lagi enggak? Pulang. Kenapa? Tujuan sudah tercapai. Tujuannya cuma memperingati Maulid. Sudah selesai. Ya sudah selesai segala-galanya. Yang tidak sholat kembali tidak sholat, yang teler kembali teler. Pokoknya kan udah Maulid. Itu kalau dijadikan tujuan. Maulid sekali lagi bukan tujuan, cuma sekedar alat. Tujuan kita diantaranya mencari identitas, menyesuaikan diri sebagai seorang pengikut dengan Rasulullah yang kita ikuti itu. Di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, minimal 5 kali dalam sehari semalam kita mendengar seruan untuk mendirikan solat yang disebut azan. Ada kalimat menarik di dalam kalimat azan itu, yakni seruan hayya 'alal falah, marilah menuju kepada keberuntungan, marilah meraih kemenangan. Seruan ini adalah kecenderungan dari setiap manusia, apapun warna kulitnya. Artinya setiap orang dalam hidup selalu ingin meraih dan mencari kemenangan. Kemenangan akan melahirkan kepuasan batin, dan kepuasan batin memberikan kebahagiaan. Sedangkan kekalahan melahirkan penderitaan batin, dan penderitaan batin menjerumuskan seseorang di dalam berbagai bentuk kerugian. Jikalau inilah seruan azan, maka masalahnya ialah apa yang menyebabkan kita meraih kemenangan. Al-Quranul Karim memberikan tuntunan dan ajaran kepada kita bahwa orang-orang yang memperoleh kemenangan itu tidak lain adalah orang-orang yang bertakwa. Hanyalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada akhirnya akan tampil sebagai pemenang. Lalu siapa orang yang bertakwa itu? Dijelaskan dalam awal-awal Al-Baqarah, orang yang bertakwa yang akan meraih kemenangan. Pertama, allazina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, percaya bahwa ada alam yang gaib, alam yang abstrak, alam yang tidak bisa dijangkau oleh salah satu daripada panca indera kita. Mereka percaya dan beriman kepada adanya malaikat, beriman kepada adanya iblis dan jin,
beriman kepada adanya alam kubur, beriman kepada adanya alam mahsyar, beriman kepada adanya alam akhirat, beriman kepada adanya surga dan neraka. Beriman bukan cuma sekedar beriman dalam ucapan bibir saja, tetapi beriman yang nilai iman itu mampu mewarnai gerak dan gaya hidupnya. Iman yang meresap sampai ke tulang sumsum, kemudian memberikan dampak positif di dalam kehidupan manusia. Alam, kita tahu, adalah sesuatu yang selain Allah, dan Allah bukanlah alam. Apapun namanya selain daripada Allah, itu adalah alam. Alam pada hakikatnya terbagi menjadi dua. Ada alam syahadah, alam nyata, alam konkret, alam yang bisa dijangkau oleh salah satu indera kita. Kemudian ada alam ghaib, alam yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita, alam metafisika, alam abstrak, alam yang wajib kita imani keberadaannya. Kita percaya bahwa malaikat itu ada, kita percaya kepada jin, bahwa jin itu ada, kita percaya kepada adanya iblis dan setan. Bukan percaya kepada iblis dan setannya, percaya bahwa iblis dan setan itu ada. Itu termasuk salah satu daripada sifat orang yang bertakwa kepada Allah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kecenderungan pembangunan yang lebih bersifat materialistis biasanya menggeser aspek kehidupan rohani. Orang berpikir empiri, dan dalam pola pikir yang demikian maka alam gaib tidak lagi mendapat perhatian. Aspek kehidupan yang bersifat rohaniah malah mulai ditinggalkan. Akibatnya terjadilah kepincangan di dalam kehidupan kita. Pernah ada satu pengalaman pribadi dalam perjalanan kembali ke tanah air. Dalam pesawat di sebelah kanan saya duduklah seorang Jerman namanya Heiner Simonsen. Iseng saya ajak kenalan, saya ajak ngobrol, saya tanya dia. Saya bilang, Mas Heiner ini, kalau pesawat yang kita tumpangi ini jatuh ke bawah, kira-kira apa yang bakal terjadi, Mas? Dia bilang, kita semua akan mati. Begitu? Iya. Oke. Apa itu mati? Tanya saya. Dia bilang, untuk tahu apa itu mati, kita harus tahu lebih dahulu apa itu hidup. Saya pikir nih bule bisa ngomong juga. Baiklah kata saya. Apa hidup menurut Anda itu? Oh, hidup itu dia bilang, kalau seluruh anggota badan kita bekerja secara normal, paru-paru memompa darah secara normal, jantung berdetak secara normal, sel-sel tubuh bekerja secara fit, dan organisme tubuh hanya mau bekerja secara normal, dia bilang, kalau kita memberi makan yang cukup, menu yang teratur, dan gizi yang lengkap. Saya bilang, kesimpulannya apa, Ner? Dia jawab, hidup adalah dari tangan ke mulut. Life is from the hand to the mouth, kata dia. Hidup adalah dari tangan ke mulut. Jadi masalah hidup tidak lebih daripada masalah isi perut. Orang pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, perut yang dibelain. Saya bilang, you are wrong. Sampean salah, Ner. Kamu orang Islam bukan? Bukan. Pantas. Kenapa saya salah? Dia bilang, ya jelas salah. Salahnya di mana? Kamu ini manusia. Kalau hidup cuma dari tangan ke mulut, saya bilang, kambing di kampung saya juga begitu pikirannya, Ner. Itu kambing di kampung saya, asal perutnya kenyang, sudah hidup dia. Perkara besok bagaimana, lusa prospeknya macam mana, bulan depan ada apa, kambing nggak pernah mikir. Di kampung saya kambing juga pikirannya begitu.
Kamu Kristen ya? Tadinya. Loh kok tadinya, lalu apa sekarang kamu ini? Dia bilang, sekarang saya netral. Saya tidak beragama, tapi saya percaya kepada Tuhan sebagai pencipta alam. Saya ingat benar dia bilang, I haven't any religious, but I believe to God as the creator of the world. Kenapa bisa netral begitu, Ner? Habis saya bingung katanya. Islam bilang Islam baik, Kristen bilang Kristen baik, Hindu Buddha bilang Hindu Buddha baik, semua agama baik. Saya netral sekalian, nggak beragama. Yang penting saya percaya kepada Tuhan. Saya bilang, Ner, kamu ini kayak orang mau beli celana, lalu bingung. Yang satu bilang Levi's bagus, yang satu bilang Blue Jean hebat, yang satu bilang Wool England hebat. Celana ini hebat, celana itu bagus, celana ini hebat. Semua celana bagus, kamu bingung. Akhirnya netral, tidak pakai celana. Itu juga salah. Saya pikir-pikir, kemudian saya melihat bahwa dua pola berpikir Henner ini nampaknya sudah mulai menggejala di lingkungan masyarakat bangsa kita. Disadari atau tidak, secara jujur kita harus berkata, dua pola pemikiran Henner ini mulai berkembang di tengah masyarakat bangsa kita. Pertama, pola pikir materialisme. Hidup adalah dari tangan ke mulut. Masalah hidup tidak lebih masalah isi perut. Itu yang perlu dibela, dan disitulah arti kehidupan. Pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang untuk mempertahankan perut. Kalau sudah kemari cara orang berpikir, maka buat apa percaya kepada yang gaib? Untuk apa sholat? Untuk apa puasa? Untuk apa zakat? Untuk apa menghadiri majelis taklim? Tanpa kepercayaan kepada yang gaib, hidup berjalan menurut alur empiris dan materialis. Kalau sudah ke sana cara orang berpikir, biasanya orang lalu cenderung menghalalkan segala cara. Hanyalah orang yang percaya bahwa akhirat ada, hanyalah orang yang percaya bahwa alam kubur itu ada, hanyalah orang yang percaya bahwa malaikat itu ada, hidupnya akan lebih terarah dan terkendali. Karena kepercayaan kepada yang gaib, yang merupakan fase daripada kehidupan setelah hidup yang sekarang ini, mewarnai gerak pribadi seseorang di dalam dia melakukan kegiatan hidupnya. Pola berpikir materialisme, disadari atau tidak, mulai menggejala di lingkungan masyarakat bangsa kita. Hidup tidak lebih dari urusan tangan ke mulut, mulut ke tangan, tangan ke mulut. Asal perut sudah kenyang, hiduplah sudah. Perkara bagaimana prospek hari yang akan datang, bagaimana akhirat, tidak jadi persoalan. Ini yang oleh Nabi diperingatkan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Dulu di zaman Belanda hadis ini pernah disalah tafsirkan, disalah artikan, digunakan sebagai senjata untuk mengkebiri dan membuat impoten umat Islam. Sudahlah, sudahlah, umat Islam gak usah macam-macam, kata Belanda. Dunia ini kan penjara buat orang Islam, surga buat orang kafir. Di penjara jangan bertingkah. Pengertiannya tidak begitu. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin. Artinya dalam kehidupan dunia seorang mukmin tidak bebas memperturutkan hawa nafsunya. Di penjara hawa nafsunya itu. Sebaliknya, surga bagi orang-orang kafir. Buat orang kafir, surgalah dunia ini. Mereka bebas memperturutkan hawa nafsunya. Dilarang tidak terlarang, dicegah pun tidak tercegah. Mereka hidup menurut alur bisikan nafsu mereka sendiri. Kemudian bila ajal datang, maut merenggut nyawa, selesailah surganya sampai di situ. Maka bagi orang-orang yang tidak percaya kepada adanya akhirat, kepada adanya alam gaib, surganya sebatas umurnya. Sekali lagi, surganya sebatas umurnya. Bila umur selesai, ajal pun datang merenggut nyawa, selesailah sudah surganya sampai di situ. Alangkah pendeknya perjalanan orang-orang yang tidak percaya kepada alam gaib ini. Bagi kita mukmin, jikalau kita mampu memenjarakan hawa nafsu,
kita bisa bahagia di dunia ini. Dan Islam memang tidak menyuruh kita sengsara di dunia. Raih dunia, kejar dunia, gapai dunia sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan di akhirat nanti. Hidup adalah satu perjalanan panjang yang terbentang sejak kita terlahir dari alam rahim sampai kepada alam akhirat nanti. Andai kata kita gagal meraih kebahagiaan di dunia, toh kita masih punya akhirat. Tapi jangan jadi dalil yang melemahkan semangat. Biarin dah kita di dunia kebelangsak, yang penting akhirat. Akhirnya dunia benar-benar kebelangsak. Bagaimana dunia ini bisa kita raih, dan bagaimana meraih dunia untuk menunjang kepentingan akhirat nanti. Yang kedua, dari pikiran Heiner yang saya lihat menggejala di lingkungan masyarakat bangsa kita, timbulnya manusia-manusia netral. Seolah-olah Tuhan yes, agama no. Sama Tuhan percaya, agama ogah. Tuhan ngangguk, giliran agama godeng. Padahal hampir dalam setiap ayat dalam Quran, kata-kata amanu biasanya bergandeng dengan wa amilus sholihat. Iman dan amal soleh. Ini sebagai isyarat Tuhan dan agama jangan pernah dipisah-pisah. Apabila kita bertuhan, maka kita harus beragama. Apabila kita beragama, maka agama itu harus bersumberkan dari Tuhan yang kita imani itu. Tidak mungkin kita pisah, Tuhan yes, agama no. Sama Tuhan percaya tapi agama bikin sendiri. Sembayangnya cukup bengong 2 jam madep ngulon. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dengan demikian, agama yang kita akui merupakan unsur mutlak di dalam pembangunan sekarang ini, merupakan bagian dari kehidupan yang menuntun kita bahwa di balik alam nyata ini, di balik alam syahadah ini ada alam gaib. Dan mudabbir, murabbi, yang mengatur, yang menguasai, yang memelihara baik dia alam nyata, baik dia alam gaib, tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana ada satu super power, satu maha kekuatan yang kita perlu bersandar kepadanya. Sebagai makhluk nyata yang hidup di alam nyata, berbuatlah secara nyata sebagaimana harusnya kita berbuat. Karena Islam jelas bukan agamanya orang pemalas. Islam jelas bukan agamanya orang yang mengajarkan setelah selesai sholat boleh duduk, nggelenggem ayam-ayam, ndelohom, menghitung bintang di langit sambil menunggu keajaiban. Tidak. Islam adalah agama yang mengajarkan apabila sholat sudah selesai kamu kerjakan, bertebaranlah di permukaan bumi, cari karunia Tuhanmu. Jangan hidup berpangku tangan menunggu keajaiban. Karena hidup bukan undian. Jangan berharap untung besar tanpa mau peras keringat. Tapi di sebalik itu toh kita juga harus yakin bahwa di sisi usaha nyata yang kita lakukan ada satu super power, satu maha kekuatan gaib yang menentukan berhasil dan tidaknya usaha kita. Kepercayaan kepada hal semacam inilah yang mendorong kita untuk mempunyai sandaran vertikal, agar jikalau usaha ini berhasil kita tidak lupa diri dan lupa daratan. Jikalau usaha ini gagal kita tidak putus asa dan buruk sangka, tidak cupik pandangan dan sempit hati, tapi mampu melihat persoalan dengan kacamata putih sambil husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita percaya malaikat itu ada yang namanya raqib dan atid, mengawasi gerak hidup kita sampai kepada gerak hati kita. Ini memberikan sugesti agar kita berhati-hati, tidak sejengkal tanah pun kita bisa berlindung dari pengawasan raqib dan atid. Ada munkar nakir yang akan menyoal kita di alam kubur. Ada malaikat Malik, penjaga neraka. Ada malaikat Ridwan yang menjaga surga. Kita percaya kepada adanya jin, kita percaya kepada adanya setan, iblis. Percaya kepada adanya, bukan mempercayai si setan, si iblis lalu menjadikannya sebagai teman. Tidak. Percaya bahwa mereka itu ada
dan merupakan makhluk Allah yang gaib yang diciptakan Allah Azza wa Jalla. Kepercayaan kepada alam gaib memberikan motivasi terhadap gerak lahir manusia, sehingga dengan motivasi kepercayaan kepada yang gaib, gerak lahir jadi lebih terarah, jadi lebih terpelihara. Pernah seseorang bertanya, "Pak, apakah adanya akhirat bisa dibuktikan secara ilmiah?" Saya bilang tidak bisa, tidak bisa. Kenapa? Karena yang berangkat nggak pernah pulang kemari lagi. Kalau dia pulang kemari bisa kita tanya bagaimana enak di sono. Cuma secara moral saya katakan, lebih beruntung orang yang percaya kepada akhirat daripada yang tidak. Sekarang saudara percaya akhirat ada, lalu saudara baik-baik di dunia, sholat, puasa, zakat, menolong orang lain, menebarkan kebajikan. Saudara mati, andai kata akhirat tidak ada, toh dalam hidup saudara sudah berbuat baik, paling tidak nama saudara akan dikenang sebagai orang baik. Sebaliknya, saudara percaya, kata saya, bahwa akhirat tidak ada, lalu hidup semau-maunya, tenggelam dalam maksiat dan munkarat, menentang Allah, tidak mau ruku dan sujud, lalu saudara mati, kemudian akhirat ada, ayo mau apa? Bekal tidak punya. Jadi secara moral lebih beruntung orang yang percaya kepada adanya akhirat daripada yang tidak percaya. Dan itu alam gaib yang tidak bisa dibuktikan secara eksat. Jangankan untuk membuktikan seperti itu, dalam kehidupan sehari-hari saja yang kita rasakan tidak selalu berbentuk toh. Angin, bagaimana sih bentuknya angin? Kita tidak tahu. Merah, buktinya kalau dikerok merah. Yang merah itu kulit, yang kulit kita bukan anginnya. Sakit, rasa sakit itu ada, tapi bagaimana bentuk sakit kita nggak pernah tahu. Kalau kita makan cabai pedas, bagaimana bentuk pedas itu tidak ada, tapi rasa ada. Bentuk pedas hijau, cabenya bukan pedasnya. Tidak semua yang kita rasakan bisa kita gambarkan dalam bentuk yang konkret. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa kepercayaan kepada alam yang gaib mampu memberikan satu sugesti yang menata kehidupan seseorang lebih lurus, lebih terarah, dan lebih terkendali. Maka wajar kalau kepercayaan kepada yang gaib mengantarkan seseorang untuk meraih kemenangan. Kenapa? Dia percaya kepada yang gaib, bahwa akhirat ada, bahwa alam kubur ada, bahwa pertanggungan jawab itu ada, maka dia lalu tidak hidup saenae udele dewe, itu loh. Tidak hidup menurut seleranya sendiri, terarah, teratur. Ini cirinya yang pertama, orang bertakwa yang akan meraih kemenangan, mereka beriman, mereka percaya kepada yang gaib. Bahkan hal-hal konkret saja selalu berangkat dari yang gaib. Saudara-saudara, para remaja, para pemuda sekarang ini tidak pernah tahu toh siapa yang akan jadi teman hidup saudara. Kita bisa saja ngerancang, mentargetkan, tapi toh akhirnya yang namanya jodoh bukan kekuasaan kita, rezeki di luar kemampuan kita. Begitu juga ajal, maut, jodoh, ajal adalah contoh-contoh konkret bahwa pada akhirnya yang gaiblah yang menentukan. Bertahun-tahun ngelancong, emang jodoh seret nggak jadi. Begitu kenal baru setengah malam nginep ditangkap hansip kan. Hal-hal semacam itu kadang-kadang kita berpikir suuzon, gilet, perempuannya cakep banget, lakinya rebek amat. Memang begitulah jodohnya, memang begitulah jodohnya. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin yang saya hormati, jadi hal-hal yang konkret saja kita yakini sepenuhnya ditentukan oleh satu superpower yang gaib itu tadi. Dari sanalah segala ketentuan itu berangkat, dan kesanalah segalanya akan kembali.
Maka kepercayaan kepada yang gaib meluruskan gerak hidup seseorang, dan itu akan mengantarkan dia kepada meraih kemenangan. Satu. Yang kedua, wa yuqimuna shalah. Orang bertakwa yang akan meraih kemenangan itu adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Kenapa sholat mengantarkan orang untuk meraih kemenangan? Yang jelas, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat mampu mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Banyak filsafat hidup yang terkandung di dalam sholat ini. Sejak kita wudhu sampai kita menghadap ke arah kiblat, sampai kita melakukan gerak-gerak sholat, bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat, lalu sampai kepada mengucapkan salam. Banyak filsafat hidup yang terkandung di dalam sholat. Umpamanya saja, setelah takbiratul ihram, mulai kita dengan sholat dalam posisi berdiri. Diajarkan dalam kitab-kitab fikih agar kita melihat ke arah tempat sujud. Ini kan filsafat kehidupan. Kalau kamu sholat dalam posisi berdiri, lihat tempat sujud. Jangan sholat mata jelalatan, sebab nanti bisa mengurangi kekhusyuan. Jadi wajar kalau yang dikatakan bahwa yang paling afdol adalah shaf yang di depan. Kenapa? Secara harfiah pengertiannya akan lebih mengundang kekhusyuan. Kenapa? Kalau kita di shaf paling depan di masjid umpamanya, paling banter kita lihat tembok. Tapi kalau kita shaf di tengah atau di belakang, orang-orang di depan kita pun akan kelihatan. Yang bajunya loreng, yang bajunya genggang, yang bajunya macam-macam. Kita lihat, kadang-kadang kita pikirin, ada yang bajunya bolong. Kita sholat tapi dalam hati, nih orang bajunya robek, ya nggak tahu apa. Ada saja hal-hal yang mengusik kekhusyuan kita. Oleh sebab itu diajarkan dalam posisi berdiri, lihat, arahkan pandangan matamu kepada tempat sujud. Ini kan filsafat kehidupan. Maksudnya apa? Kalau lagi diri, lihat dong tempat sujud. Kalau udah di atas, ingat dong sama yang bawah. Kalau sudah tinggi, ingat dong dari mana kamu berangkat. Kalau sudah berkuasa, bantu dong yang lemah. Kalau sudah kaya, santuni dong yang miskin. Kalau sudah alim, bimbing dong yang awam. Ini filsafat kehidupan. Dalam posisi berdiri, kau lihat tempat sujud. Ini akan melahirkan kepekaan sosial, di mana seseorang mau tahu kepada orang lainnya. Bagaimanapun kaya kita, tinggi pangkat dan jabatan kita, jikalau hidup hanya untuk kepentingan perut sendiri saja, rasanya belum membawa manfaat di dalam kehidupan kita. Tapi efek yang tertinggi sesungguhnya, sholat mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji dan munkar, walaupun kelihatannya mendatangkan uang, membawa keuntungan, tapi itu keuntungan semu, keuntungan sementara. Dengan menipu orang lain kita bisa dapat untung, tapi tidak membawa berkah, dan itu adalah kerugian besar dalam kehidupan kita. Maka untuk meraih kemenangan harus dimulai dengan membentuk kepribadian yang tegar, memiliki sandaran vertikal yang langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu hanya bisa kita tempuh melalui jalur ibadah formal yang sudah ditentukan Allah, yakni sholat yang 5 waktu. Untuk memperkuat itu ada sholat-sholat sunnah, rawatib, nawafil sebagai terminal kontrol cadangan untuk memelihara stabilitas temperatur batin di dalam kita berhubungan dengan zat yang maha gaib, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sering bertanya, Pak, itu tetangga saya nggak sholat, duitnya nggak habis-habis, Pak. Nggak sholat tapi mobilnya tambah terus. Nggak sholat tapi usahanya makin maju. Tapi di sisi lain ada orang yang rajin sholat, rezekinya butak bener. Anaknya mana kurus, mana korengan. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Harus saya katakan bahwa sholat memang bukan untuk cari duit. Sholat adalah sandaran vertikal kita kepada Allah.
Sedangkan soal rezeki itu berkaitan dengan sifat Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih, siapapun dikasih kalau mau usaha. Allah Maha Penyayang, tidak semua orang disayang oleh Allah Azza wa Jalla. Dan belum tentu banyak harta itu merupakan nikmat. Mungkin juga istidraj. Artinya istidraj itu dikasih tapi diambulin, kalau bahasa Betawinya itu. Dikasih tapi diambulin, itu bukan merupakan nikmat sesungguhnya, lebih merupakan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama mempunyai sistem sholat, dan kita umat Islam telah dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajibnya 5 kali dalam sehari semalam mendirikan sholat, dan itu tentu berada dalam jangkauan kemampuan manusia. Pada awalnya barangkali kita memang merasa sholat itu satu kewajiban, tapi semakin kita hayati makna, manfaat dan filsafat yang terkandung di dalam ajaran sholat, semakin sampai kita kepada keyakinan bahwa sholat adalah keperluan kita. Sehingga pada waktu tertentu dinilai puncaknya, kita tidak lagi akan berkata saya wajib sholat, tapi kita akan berkata saya perlu sholat. Kalau kita sudah merasakan itu adalah keperluan kita, nah di sanalah kita baru akan merasakan ruginya kalau hal itu tidak kita laksanakan. Sepanjang kita masih berkata saya wajib sholat, kita akan lebih merasakan dia sebagai beban ketimbang sebagai keperluan. Yang jelas Allah tidak memerlukan ibadah yang kita laksanakan ini. Dengan kata lain, andai kata satu dunia penuh ini orang tidak ada yang sholat satu pun, Allah tidak akan turun dari jabatan Tuhan. Jangan lalu berpikir kalau kita ngambek se-RW kagak sembahyang Tuhan tekor kali ini ya. Tentu tidak, itu perlunya kita, bukan perlunya Allah. Dan pada induknya kita akan berkata saya perlu agama. Kalau secara induk kita sudah memerlukan agama, maka konsep-konsep yang ada di dalam ajaran agama itu pun adalah juga merupakan keperluan kita. Baik dia bernama sholat, baik dia bernama puasa, baik dia bernama zakat, baik dia bernama haji, seluruhnya adalah keperluan kita. Dan sesuatu yang kita perlukan apabila tidak kita laksanakan akan melahirkan kerugian di dalam kehidupan. Jangan heran kalau kita membaca riwayat perjalanan hidup para salafus soleh, orang-orang soleh. Ada yang tahajud sampai 100 rakaat, ada yang sholat malam kakinya sampai bengkak. Kita sekalinya bengkak biri-biri. Ada yang sholat membaca surah dalam Al-Quran sampai khotam Quran. Kok mau? Mereka sudah merasakan itu keperluan. Itu saja soalnya. Satu saat pun jikalau kita merasa bahwa itu keperluan saya, kita pun akan melaksanakan seperti itu. Keperluan saya dalam kehidupan. Inilah yang kedua. Yang ketiga, orang bertakwa yang akan meraih kemenangan itu, wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka membelanjakan sebagian daripada rezeki yang diberikan Allah kepada mereka. Mereka infakkan di jalan Allah. Ada satu dialog menarik. Satu hari seorang anak muda bertemu dengan seorang kakek-kakek yang sudah dikenalnya baik. Bertanyalah anak muda ini, "Kek, umur kakek berapa tahun?" 15 tahun, kata si kakek. Anak kakek berapa orang? 1. Harta kakek berapa banyak? 15 juta. Si anak muda ini bengong, lalu protes, "Kok kakek bohongin saya?" "Kenapa?" "Saya tahu umur kakek 70 tahun. Kenapa ngaku 15? Saya tahu anak kakek 5. Kenapa bilang 1? Saya tahu kakek miliuner, miliaran uang kakek. Kenapa ngaku cuma 15 juta?
begini kata si kakek tadi, benar umur saya 70 tahun, tapi dari umur yang 70 tahun itu baru 15 tahun terakhir ini saya merasakan ibadah kepada Allah, meninggalkan maksiat, jauh dari segala macam munkarat. Maka yang 15 tahun inilah yang benar-benar saya rasakan sebagai umur saya. Benar anak saya 5, tapi yang 4 susah diatur. Cuman satu rasanya nih yang bakal jadi si buah hati, belahan jantung, pelanjut cerita penerus sejarah. Cuma satu ini yang saya harapkan, yang akan jadi anak soleh, yang akan membuat saya menerima pensiunan pahala. Kalau yang 4 apek dah, nggak ada harapan. Yang satu nyekek botol melulu. Oh begitu, iya. Lalu kenapa kakek bilang harta kakek cuma 15 juta padahal saya tahu kakek uangnya miliaran, depositonya banyak? Ya karena 15 juta itulah yang saya ingat yang pernah saya belanjakan di jalan Allah. Saya merasa itulah harta saya yang sebenarnya. Yang miliaran yang saya simpan di bank kelak, kalau satu saat saya mati, akan jadi rebutan di antara anak-anak saya. Iya kalau anak saya soleh kayak yang satu ini. Kalau yang 4 tadi udah tulen dia bakal berantem dah berebut tuh. Jadi 15 juta yang saya belanjakan di jalan Allah inilah yang saya merasakan benar-benar harta saya yang sesungguhnya. Dialog ini patut menjadi bahan renungan kita bersama. Diberikan kita umur 40, 50, 60, 70, 80. Berapa tahun dari umur yang diberikan itu yang jalan mulus, yang kita gunakan untuk melaksanakan ibadah? Banyak harta kita simpan di bank, di lemari, di dompet, di tas. Tapi berapa yang sudah kita depositokan di jalan Allah yang akan menemani kita di hari kita kembali nanti? Maka orang bertakwa yang akan meraih kemenangan, wa mimma razaqnahum yunfikun, mereka membelanjakan sebagian dari rezeki yang diberikan Allah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, zahirnya memang kita memberikan kepada orang lain, tapi hakikatnya kita menyimpan untuk diri kita sendiri. Kita memberikan kepada yatim piatu 25.000, zahirnya kita memberikan si yatim, hakikatnya kan kita cuma nyimpan. Saya berikan, titip kepadamu, ini untuk saya di akhirat. Kau boleh belikan baju, kau boleh belikan untukmu makan, kau boleh bayarkan sekolahmu. Ini untuk saya. Hakikatnya kita nyumbang masjid 1 juta, zahirnya kita berikan kepada panitia masjid, tapi hakikatnya kan cuma titip 1 juta ya untuk saya di alam kubur nanti. Silakan kau boleh belikan semen, ini uang, belikan besi, belikan pasir, saya cuma sekedar titip untuk kepentingan saya. Hakikatnya kita cuma sekedar menitip. Sebagaimanapun pada hakikatnya, apapun yang kita miliki dalam kehidupan kan cuma sekedar hak guna pakai, bukan hak milik mutlak. Harta kita, rumah kita, kendaraan kita, kebun kita, pabrik kita, hak guna pakai saja. Hak milik mutlak cuma untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, orang-orang bertakwa yang akan meraih kemenangan, allazina yu'minuna bima unzila ilaika, mereka yang beriman, mereka yang percaya kepada apa yang telah diturunkan kepadamu Muhammad, ay Al-Quran, yakni Al-Quranul Karim. Setelah percaya kepada yang gaib, mendirikan solat, kemudian menginfakkan sebagian dari rezeki yang diberikan Allah, mereka juga lalu percaya kepada yang diturunkan terhadap Nabi, yaitu tidak lain Al-Quranul Karim. Sekali lagi di sini, percaya bukan hanya sekedar percaya saja, tetapi percaya lalu menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Sebab memang Al-Quran itu adalah GBHM, garis-garis besar haluan muslim. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus tidak kita lakukan,
bagaimana mestinya kita bertingkah laku dan berbuat, seluruhnya tercantum di dalam Al-Quranul Karim. Itu sebabnya ketika satu hari Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasul, beliau menjawab, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Quran. Akhlak daripada Rasulullah tidak lain adalah Al-Quran. Jawaban simpel ini memberikan gambaran bahwa keseluruhan daripada konsepsi Quran sudah diterjemahkan dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu akhlak adalah keseluruhan dari gerak hidup manusia. Sejak ia berpribadi, berumah tangga, bertetangga, bermasyarakat, sampai kepada berbangsa dan bernegara, Al-Quran tetap memberikan sentuhan nilainya. Oleh karenanya, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupannya. Dan kita yakini Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad bukan merupakan produk Nabi Muhammad. Isi dan redaksinya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian cirinya yang kelima, orang bertakwa yang akan meraih kemenangan itu, wa ma unzila min qablika. Tidak hanya sekedar percaya kepada yang diturunkan terhadap Nabi Muhammad yaitu Al-Quran, mereka juga percaya kepada apa yang pernah diturunkan kepada para nabi, kepada para rasul sebelum Nabi Muhammad. Percaya kepada adanya suhuf, percaya kepada adanya Taurat, percaya kepada adanya Injil, percaya bahwa Allah dahulunya sudah menurunkan Taurat kepada Musa, percaya bahwa Allah sudah menurunkan Injil kepada Isa, percaya Injil ada, Taurat ada, diturunkan Allah untuk Isa dan Musa, tetapi tidak wajib mengamalkannya karena kita sudah diberikan Al-Quranul Karim. Ini yang perlu saya garis bawahi. Kita percaya Allah telah menurunkan Injil dahulu kepada Isa. Kita percaya bahwa Allah telah menurunkan Taurat dahulunya kepada Nabi Musa. Kadang-kadang ini dijadikan dalih, dikacaukan pengertiannya. Quran saja mengajarkan bahwa orang yang bertakwa harus percaya kepada Injil, maka pakailah Injil. Apalagi kalau ayat sebelumnya ditilap, dihapus, dihilangkan, Injilnya yang ditekankan, maka akan terjadilah penekanan yang salah arah. Karena salah arah akhirnya bisa merusak dan menghancurkan akidah. Ketika Rasul suatu saat pernah ditanya orang, ya Rasul, bagaimana sikap kita sebagai muslim terhadap Injil yang ada sekarang? Beliau menjawab, la tukadzibuhu jami'an wa la tusaddiquhu jami'an. Jangan didustakan seluruhnya, jangan juga dibenarkan semuanya. Artinya ini sudah merupakan gambaran dari Rasul bahwa dalam Injil yang ada sekarang masih ada ajaran-ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa dan diajarkan kepada umatnya. Tapi juga dalam Injil yang sekarang ini sudah terkena intervensi dan investasi manusiawi. Karena itu Rasul menyimpulkan, la tukadzibuhu jami'an wa la tusaddiquhu jami'an. Jangan didustakan semua, jangan dibenarkan seluruhnya. Kita memang percaya Allah telah menurunkan Injil kepada Nabi Isa dulu, tapi kita tidak wajib mengamalkan Injil. Kita percaya Allah telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa, tapi kita tidak wajib mengamalkan kitab ajaran Taurat. Yang wajib kita percayai dan kita amalkan hanyalah Al-Quranul Karim. Kenapa? Oleh karena baik yang ada di dalam Taurat, baik yang ada di dalam Injil, tentu tercakup di dalam Al-Quran sebagai kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu wajar. Kalau seorang pejabat mau mengeluarkan satu keputusan baru, tentu dia harus meninjau keputusan-keputusan lama. Andai kata dianggap tidak berlaku, dianggap tidak relevan lagi, maka keputusan-keputusan lama itu tentu sudah dianggap tidak berlaku.
Sebagian daripada aturan-aturan dalam keputusan lama yang masih dianggap relevan tercantum dalam keputusan baru yang wajib diamalkan. Begitulah hubungannya antara Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil. 4 kitab samawi yang diturunkan Allah masing-masing kepada Zabur untuk Nabi Daud, Taurat untuk Nabi Musa, dan Injil untuk Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Ketiga-tiga kitab itu kita percayai adanya. Kita yakini Allah telah menurunkan Zabur, Taurat, dan Injil, tapi kita tidak wajib mengamalkannya. Yang wajib kita mengamalkannya sekarang ini tidak lain hanyalah Al-Quranul Karim saja, karena ia mencakup apa yang ada di dalam Zabur, apa yang ada di dalam Taurat, dan apa yang ada di dalam Injil. Keotentikannya bisa dipertanggungjawabkan. Ya, tapi kan Nabi Muhammad sudah mati 14 abad yang lalu, dan di zaman beliau Al-Quran kan belum dikodifikasikan, belum ditulis. Bagaimana keotentikannya bisa dipertanggungjawabkan? Mudah saja. Allah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga dan memeliharanya. Allah turunkan Quran, Allah menjaganya. Bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran itu? Banyaknya orang-orang yang hafaz Al-Quran. Hafaz Al-Quran 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat. Sehingga jangankan satu kata, jangankan satu ayat, satu kalimat saja berubah sudah akan timbul reaksi dan mudah dimengerti. Kenapa? Banyak orang-orang yang hafaz Al-Quran. Sedangkan pada setiap akhir tahun biasanya malaikat Jibril selalu mengadakan checking terhadap ayat-ayat yang diturunkan pada waktu itu. Di zaman Nabi sendiri sudah ada usaha kodifikasi. Dan yang lebih luar biasa lagi, sampai hari ini tidak seorang pun mampu membuat satu ayat saja semacam Al-Quran. Ke bahasa manapun dia diterjemahkan, naskah aslinya tetap ikut, rujukan dasarnya tetap ada. Berdasarkan itu maka tidak mungkin terjadi penyelewengan terhadap atau pemalsuan terhadap ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kesuciannya, keotentikannya, kemurniannya bisa dipertanggungjawabkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya konsepsi dasar daripada ajaran Islam ini memang tidak lain adalah Al-Quran dan Sunnah. Isi daripada agama Islam yang merupakan iman, Islam, dan ihsan, konsepsi dasarnya tidak lain adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang kita perlukan sekarang ini adalah terjemahan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Dengan demikian maka gaya kehidupan yang lebih Qurani itulah yang kita dambakan. Kita perlu memang terjemahan Quran dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Belanda, dalam bahasa Jepang, tapi yang lebih kita perlukan adalah terjemahan Quran di dalam kehidupan kita. Konsekuen, tidak memanipulasi, ringan sama kita jinjing, berat sama kita pikul. Jangan kalau lempengan ayat Quran tuh kira-kira enak diamalin, keras teriakan kita. Giliran kira-kira ayat Quran itu mukul kepala kita sendiri, diam kita. Itu ciri yang pernah disindir Allah dalam awal-awal Baqarah juga. Ciri beragamanya orang yang munafik. Kullama adha'a lahum masyawfi, kata Allah, wa iza azlama alaihim qamu. Apabila terang mereka jalan, apabila gelap mereka berhenti. Artinya kalau kira-kira di Islam nguntungin, rame-rame pada teriak Islam. Tapi ketika diminta untuk berjuang, ketika dituntut untuk berkorban, rame-rame mengundurkan diri. Nasib agama tidak ubahnya seperti daun pisang yang dikait orang di tepi jalan lantaran tak berpayung di ketika hari hujan. Manakala hujan usailah sudah, daun itu pun dicampakkan di tepi jalan, diinjak pula orang nan lalu.
Artinya orang menjadikan agama cuma sebagai lipstick, decoration only, tidak konsekuen. Hanya pada saat-saat kelihatannya Islam membawa keuntungan, rame-rame orang teriak-teriak tentang Islam. Tapi jikalau diminta berjuang, jikalau dituntut untuk berkorban, biasanya rame-rame juga mengundurkan diri. Jangan heran kalau mayoritas hitungan kita, tapi minoritas peranan kita. Kuantitas kita dalam jumlah, tapi dalam kualitas kita lebih sering jadi penonton daripada jadi pemain. Padahal itu sangat tidak boleh terjadi. Umat Islam di Indonesia harus bangkit. Umat Islam di Indonesia harus sadar akan keberadaannya. Tidak boleh hanya jadi penonton berpangku tangan, karena memang agama kita juga mengajarkan untuk konsekuen di dalam menjabarkan ajaran-ajaran daripada agama kita. Kita sering jatuh menjadi umat yang lemah oleh karena kita ini tidak pandai menggalang kebersamaan yang diakibatkan tidak konsekuennya kita. Diistilahkan bahwa umat Islam di dalam menggalang kebersamaannya itu harus seperti orang main sepak bola. Saudara-saudara kan tahu orang main sepak bola itu. Orang main sepak bola, kalau pertandingan belum dimulai sih silakan saja kumpul di luar lapangan, atur strategi yang baik. Tapi kalau pertandingan sudah dimulai, turun ke lapangan hijau, jangan kumpul terus. Ada sepak bola gotong royong, mundur-mundur rame-rame, depan ke depan kumpul melulu mainnya. Kalah. Orang main sepak bola itu ya harus ada penyerang tengah, harus ada penjaga gawang, harus ada strikernya, harus ada kiri luarnya, kanan dalamnya yang jadi backnya. Posisi boleh bermacam-macam, tapi yang penting saling ngoper untuk menggolkan gawang lawan. Begitulah umat Islam ini. Boleh ada yang jadi pejabat, boleh ada yang jadi pengusaha, boleh ada yang jadi petani, silakan ada yang jadi seniman, ada yang jadi penyair, ada yang jadi artis sekalipun. Tapi kalau sudah berhasil menguasai bola, jangan lupa operannya. Operan itu yang langka. Kita ini muslim kadang-kadang kalau sudah memegang menguasai bola, kalau belum mau mampus, belum mau ngoper. Nanti kalau sudah nggak punya bola, baru mau ngoper. Kalau sudah dengar-dengar mau dekat pensiun, baru mau jihad, baru mau berjuang, baru mau ngurus pesantren. Tanda tangan sudah tidak laku, memo sudah tidak dihargai, baru mau berjuang. Kemarin kemana mas? Kita tidak pandai memanfaatkan posisi. Dengan kata lain, kalau kembali kepada persoalan kita, konsekuensi kita terhadap agama yang kita anut ini belum ideal. Kita masih lebih sering berislam ini pada saat-saat yang menurut perhitungan kita membawa keuntungan. Tapi kalau diminta berjuang, dituntut berkorban, yang itu pun hakikatnya adalah untuk kepentingan kita juga. Allah tidak pernah menuntut kita untuk jihad bagi kepentingan Allah, itu tidak. Berjuang menegakkan agama Allah, apakah untuk kepentingan Allah? Tidak. Untuk kepentingan kita. Sebab nilai-nilai jihad itu pada akhirnya akan membawa kita kepada suatu kebahagiaan. Setidaknya kalau tidak di dunia, tentu di akhirat sebagai syahid. Oleh karena itu, pada bagian akhir ini saya ingin mengajak, marilah kita konsekuen. Sekali kita berkitabkan Al-Quranul Karim, mari dia kita jadikan pedoman. Jangan cuma kita jadikan sebagai penghias dinding, pelengkap rumah, bahwa di rumah kita ada Al-Quran, tapi yang baca kecoa. Habis pada bolong tuh Quran. Yang penting kan punya Quran, ditaruh di pintu rumah. Biar apa? Biar kuntilanak kagak masuk katanya. Ya apa itu nasib Quran? Cuma kerjanya jaga pintu, ngusir kuntilanak, ngusir memedi. Bagaimana kita hidup menurut tuntunan Al-Quran? Kadang-kadang tidak pernah menjadi masalah bagi kita. Maka bagaimanakah Al-Quran akan mungkin membawa keberkahan dalam hidup kalau ajarannya kita injak-injak dalam keseharian kita? Mewujudkan gaya hidup yang lebih Qurani, itulah yang akan kita rintis di dalam kehidupan kita, bertahap, step by step.
menurut kemampuan yang ada pada kita. Jika jalan ini tidak bisa kita selesaikan, percayalah akan ada generasi penerus yang akan melanjutkan usaha dan cita-cita mulia itu. Jadi percaya kepada Taurat, percaya kepada Injil, sekadar percaya Allah dahulunya sudah menurunkan itu, tapi kita tidak wajib mengamalkannya. Kenapa? Generasi Injil masa berlakunya sudah kedaluwarsa. Taurat masa berlakunya sudah kedaluwarsa. Injil pernah berlaku untuk orang Nasrani di zaman Nabi Isa. Taurat pernah berlaku untuk orang Yahudi di zaman Nabi Musa. Setelah generasinya berlalu, datang Rasul penutup yang membawa Al-Quranul Karim, maka Al-Quran itulah yang berlaku menjadi pedoman sampai hari akhir nanti. Jangan jauh dari Al-Quran, karena apabila ini kita lakukan, maka kita akan kembali kepada satu gaya hidup yang jauh dari tuntunan agama, dan itu artinya kita akan semakin jauh untuk meraih kemenangan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang keenam, yang terakhir, orang-orang bertakwa yang akan meraih kemenangan itu wabil akhirati hum yuqinun. Mereka percaya, mereka yakin seyakin-yakinnya akan adanya hari akhir, di mana seseorang akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya di dalam hidup ini, dan tidak ada satu perbuatan yang bagaimana kecilnya sekalipun yang tersembunyi dalam pandangan manusia yang tidak akan dibukakan persoalannya di mahkamah Qadi Rabbul Jalil di akhirat nanti. Itulah sebabnya maka percaya kepada akhirat disebut secara khusus, padahal di awal tadi sudah dijelaskan yu'minuna bil ghaib, percaya kepada alam gaib, dan alam gaib ini termasuk akhirat. Kenapa pada bagian akhir disebut lagi akhirat? Karena ternyata bahwa kepercayaan kepada adanya akhirat merupakan induk dari kepercayaan terhadap adanya malaikat, setan, jin, dan lain sebagainya, dan akan lebih memberikan sugesti dalam kehidupan manusia untuk meluruskan gerak hidupnya. Jikalau satu saat tergerak hati akan berbuat kejahatan, ingin mencuri, sadarlah, awas ada akhirat. Sebab kalau kita cuma teriak awas ada polisi, itu cuma tertunda sementara, begitu polisi meleng embat. Kalau kita ingin berbuat jahat cuma berteriak awas ada hansip, cuma sementara ketika hansip itu ada. Tapi kalau ceritanya awas ada akhirat, mau menyeleweng awas ada akhirat, mau berjudi awas ada akhirat, mau mencuri awas ada akhirat. Keyakinan yang akan meluruskan gerak hidup manusia sehingga gerak itu jadi lebih terarah dan terkontrol, tidak merugikan baik diri sendiri, lebih-lebih orang lain. Ternyata bahwa kepercayaan kepadanya adanya hari akhirat sanggup menjadi sumber daya kontrol dari kehidupan manusia, sehingga ia tidak terjebak dalam perbuatan maksiat dan munkarat. Saudara-saudara kaum muslimin, inilah saja yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan zahir dan batin kepada kita untuk dapat meraih kemenangan dengan beriman kepada yang gaib, mendirikan solat, membelanjakan sebagian dari rezeki yang diberikan Allah, percaya kepada Al-Quran, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, lalu meyakini adanya hari akhirat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ajak